Lihat dulu gambar di depan. Mana yang lingkungan bersih, mana yang kotor? Siapa yang mau maju? Angkat tangan. Ayo, naik sini masuk. Ke sini. Mana yang kotor? Ini kotor karena kenapa ya kotor ya? Ada apa aja kalau kotor? Sampah. Ada sampah. Terus ada apa lagi? Banyak sampah ya. Kalau yang bersih, kelihatannya gimana? Bersih. Sampahnya nggak ada ya? Nah, oke, makasih Nengsi. Jadi, kalau lingkungan bersih itu, nah yang ini lihat, ini kan lingkungannya bersih karena nggak ada sampah. Kalau lingkungan bersih pasti sehat dan nyaman. Lihat yang bawah, ini bersih apa kotor ya? Kotor karena banyak sampah. Nah, apa itu lingkungan bersih dan sehat? Lingkungan bersih adalah lingkungan yang bebas dari sampah dan kotoran. Lingkungan sehat Membuat tubuh terhindar dari penyakit. Oke. Selanjutnya, ciri-ciri lingkungan bersih dan kotor. Tadi udah disebutin ya, satu-satu. Sekarang yuk sebutin lagi ya lingkungan bersih. Pertama, tidak ada sampah berserakan. Yang kedua, udaranya jadi segar dan bersih. Yang ketiga, airnya lancar. Yang keempat, banyak tanaman hijau. Kalau lingkungan yang kotor ciri-cirinya banyak sampah. Ya, yang kedua udara tercemar. Ya, jadi bau kan udaranya kalau ada sampah kan jadi tercemar, polusi udara. Jadi udaranya nggak sedap. Jadi udaranya bau. Yang ketiganya saluran air bisa tersumbat oleh sampah. Selanjutnya, penyebab lingkungan menjadi kotor. Ayo, apa aja? Membuang Sampah sembarangan. Kedua, Kurang menjaga kebersihan. yang ketiga, saluran air tersumbat. Yang keempat, Polusi udara. Kalau polusi udara dari apa aja? Dari asap kendaraan motor. Bagus. Membakar sampah. Membakar sampah bagus. Apa lagi yang tahu? Kalau kentut termasuk nggak ya? Enggak ya. Kalau kentut bukan pencemaran udara bukan? Bukan. Oke. Selanjutnya, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan. Terus tidak adanya tempat sampah. Kalau nggak ada tempat sampah, jadi buang sampahnya sembarangan. Oke. Terus kalau pohon ditebang sudah berlebihan, itu juga menyebabkan banjir dan lingkungan menjadi kotor. Oke. Akibat lingkungan kotor, nanti jadi manusia itu yang banyak yang sakit seperti diare, demam berdarah, dan gangguan pernafasan. Jadi kita harus menjaga lingkungan. Misalnya kalau di rumah ngapain? Kalau menjaga lingkungan di rumah beres-beres, cuci piring, beres-beres rumah, ya sapu-sapu bagus. Kalau di sekolah piket di kelas, good job. Oke, masih semangat? Mau tepuk semangat dulu? Oke.
Mau berdiskusi nggak sama ibu? Diskusinya antar kelompok apa sama ibu aja? Sama ibu. Yang pertama didiskusiin ya, apa yang terjadi jika lingkungan kotor kan tadi dibahas. Nah, sekarang apa yang terjadi jika lingkungan kotor? So, nanti dari sini apa yang terjadi jika lingkungan kotor, ya? So, ditulis di bukunya keluarin. Oke, ayo. Apa yang terjadi jika lingkungan kotor? Ayo. Sudah? Sudah berdiskusinya? Siapa yang mau ke depan menjelaskan? Ayo, Sasa, ayo maju ke depan. Teman-teman dengerin ya. Gimana salsa katanya? Ayo, salsa sini. Pertanyaan pertama ya. Apa yang terjadi jika lingkungan kotor? Menurutnya. Jadi tidak sehat, polusi udara tercemar. Sebentar, kedengeran nggak? Kurang kedengeran apa harus lebih keras? Lebih keras katanya. Ulangi. Pertanyaannya apa yang terjadi jika lingkungan kotor? Lebih keras. Lingkungan jadi tidak sehat, polusi udara tercemar. Iya. Terus yang kedua, bagaimana cara menjaga bersih sekolah? Dengan cara piket buang sampah pada tempatnya. Yang lain setuju nggak? Setuju. Setuju kalau menjaga bersih sekolah itu dengan caranya piket di terus buang sampah pada tempatnya. Terus yang ketiga, mengapa kita harus hidup sehat? Karena kesehatan itu penting, jadi kita harus menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Tuh kata Salsa, karena kesehatan itu penting dan kita itu harus menjaga lingkungan biar tetap bersih dan sehat. Betul tidak? Betul. Oke, makasih Salsa. Nah, sekarang kita tahu nggak alat kebersihan buat nyapu-nyapu apa aja buat bersih-bersih? Sapu. Sapu sama ini sama pel. Coba kita praktek ya, praktek nyapu. Bisa nggak? Bisa. Kelas? Jadi kesimpulan dari pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, lingkungan bersih dan sehat penting untuk kehidupan. Yang kedua, kita harus menjaga kebersihan setiap hari agar hidup lebih nyaman. Kalau lingkungan bersih kan jadi nyaman. Terus kalau lingkungan bersih nanti kita jadi sehat. Kalau sakit enak nggak? Iya. Kalau sakit kan nggak enak, makan nggak enak. Jadi kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Terima kasih semuanya.
Kita harus menjaga kesehatan agar Angkat tangan dulu. Salsa. Ayo apa? kita harus menjaga kesehatan agar tetap sehat dan nyaman. Oke. Terus yang lain ada? Mau? Ya. Enggak? Enggak ada? Oke, tapi ngerti kan yang disampaikan, tahu kan? Mengerti? Mengerti. Alhamdulillah. Jadi intinya itu lingkungan yang sehat dan bersih itu harus dijaga dari diri sendiri dulu. Misalnya mandi dulu nih. Kan mandi itu buat kesehatan. Minimal harus mandi berapa kali sehari? 2 kali sehari. Nah, dari lingkungan dari dalam diri sendiri langsung ke di lingkungan kamar, misalnya yang pertama dulu kamarnya bersihin. Kalau setiap bangun tidur dirapikan kembali. Lalu di lingkungan rumahnya harus rajin dibersihkan. Nah, selain di lingkungan rumah, nanti juga masuk di lingkungan sekolah. Jadi harus dijaga kebersihan lingkungannya biar tetap bersih dan sehat. Nah, ibu nanti sekarang mau ngasih tugas buat di rumah. Boleh? Boleh. Tugasnya yaitu membuat daftar kegiatan menjaga kebersihan di rumah. Boleh ditulis di bukunya masing-masing. Tugas hari ini. Didikte boleh ya? Tugasnya membuat daftar kegiatan menjaga kebersihan di rumah. Oke, sudah ditulis? Sudah. Sudah, terima kasih. Karena pelajaran sudah selesai, mari kita berdoa sebelum pulang. Ketua kelasnya Alif, ayo teman-temannya pimpin. Berisin dulu bukunya. Sebelum pulang, cobain. Stop. Di sini aja, di situ aja tuh. Di bangku aja. Siap. Duduk siap. Siap. Siap sebelum pulang. Dan mulai. Ya, oke. Terima kasih ya. Ibu tutup pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're